Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Marilah sebelum kita belajar bersama, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Jangan lupa anak-anakku semuanya kelas 2B, Bu ingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini yaitu tematik tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak bisa menyebutkan isi teks yang dibacakan. Kemudian anak-anak bisa memahami karya hiasan dari bahan alami. Serta anak-anak bisa menentukan atau mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak secara kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani, yaitu kelenturan. Yang terakhir, untuk pembelajaran PPKN, berarti siswa bisa menyebutkan tiga sampai 5 sikap terwujudnya persatuan dan keberagaman di tempat umum. Nah, Bu Guru akan memulai pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, di pembelajaran yang pertama, anak-anak bisa lihat, pernahkah kalian pergi ke tempat umum? Tempat umum apa saja yang pernah kalian kunjungi? Kalian bisa menyebutkannya. Ya, yang di sini anak-anak di dalam buku siswa, kalian bisa lihat ini adalah tempat wisata atau berkarya wisata, yaitu di sebuah hutan. Nah, tepatnya adalah hutan lindung. Anak-anak di tempat umum seperti tempat wisata, kemudian taman bermain, itu juga termasuk tempat umum, rumah sakit, stasiun, kemudian sekolah. Dari beberapa tempat umum tadi, tentunya anak-anak harus senantiasa menjaga kebersihan. Siapa saja yang harus menjaga kebersihan? Tentunya para pengunjung dari tempat umum tersebut, kemudian petugas yang ada di sana, itu harus menjaga kebersihan dari tempat umum tersebut. Nah, di sini kelasnya Dayu, yaitu kelas 2, melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Nah, bagaimana ya percakapan dengan petugas dan Dayu serta teman-temannya? Anak-anak bisa simak baik-baik percakapan mereka. Nah, di sini ada yang bertanya, mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Itu pertanyaan dari teman-temannya Dayu. Kemudian petugas menjawab, betul, betul di sini maksudnya hanya pohon-pohon. Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, berarti apa saja yang harus kalian lakukan dalam menjaga kebersihan? Di sana tentunya ada tempat sampah yang sudah disiapkan atau yang sudah disediakan. Nah, anak-anak ketika membawa sampah atau setelah selesai makan sesuatu, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Sudah Bu Guru jelaskan, sampah dibagi menjadi 3, sampah basah, sampah kering, dan sampah dari kimia. Nah, anak-anak nanti dipelajari kembali.
Bu Guru lanjutkan untuk pembelajaran 1 ini. Nanti anak-anak bisa mengisi di halaman 157 tentang isi teks atau percakapan. Nah, di sini kita akan belajar menemukan arti kata. Ada karya wisata, tadi kita sudah menemukan ada kata karya wisata, Dayu dan teman-temannya pergi berkarya wisata, kemudian ada tanaman hias dan hutan lindung. Kira-kira kalau karya wisata itu apa ya, anak-anak? Nah, karya wisata adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Ada kata karya dan ada kata wisata. Menghasilkan sesuatu ketika anak-anak berkunjung ke suatu tempat. Contoh, berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Di sana juga akan mengenal berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, di sana banyak tumbuh pepohonan. Nah, nanti anak-anak mencatat pohon apa saja di sana. Kemudian dilaporkan kepada Bapak dan Ibu guru. Yang berikutnya adalah tanaman hias. Tentu anak-anak tahu ya tanaman hias. Nah, tanaman hias adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Banyak sekali ya tanaman hias yang kalian pernah lihat atau bahkan di rumah ada. Kemudian hutan lindung. Nah, hutan lindung itu apa sih anak-anak? Hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi hutan itu digunakan sebagai tempat untuk menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, dan dijaga oleh pemerintah jangan sampai hutan tersebut gundul. Nah, begitu ya anak-anak ya, nanti bisa dipelajari lagi. Bu Guru akan lanjutkan. Di sini ada teks yang menceritakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Seperti yang anak-anak ketahui, ya. Kenapa di sini hutan merupakan paru-paru dunia? Hutan itu berisi pepohonan. Hutan itu banyak pepohonan, di mana pepohonan itu mengeluarkan oksigen. Suatu zat yang mana oksigen tadi dihirup oleh manusia. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali hutan. Nah, kemudian di bumi kita itu dilapisi oleh yang namanya lapisan ozon, di mana lapisan ozon tersebut ketika hutan sudah gundul, sudah dibabat, maka akan mengalami yang namanya panas. Nah, ketika sudah panas, kemudian tidak ada yang mengeluarkan oksigen tadi, maka lapisan ozon tersebut akan tipis ataupun berlubang. Dan matahari bisa membakar kulit kita secara langsung. Padahal matahari itu sangat panas dan banyak mengandung zat-zat tertentu yang menyebabkan kulit kita menjadi sakit, merah-merah, bahkan ada yang namanya kanker kulit seperti itu. Nah, nanti anak-anak bisa belajar lagi ya selain yang Bu Guru jelaskan. Di sini ada gambar tentang hutan. Nah, nanti anak-anak bisa menjelaskan ya, apalagi yang sudah pergi ke Kebun Raya Bogor, kalian bisa melaporkan kepada Bu Guru, bisa menceritakan. Dilanjutkan, di sini ada karya dari bahan alami. Nah, berupa apa? Membuat kolase dari daun-daun kering. Silahkan nanti anak-anak siapkan. Yang pertama tentunya adalah pola gambarnya. Kemudian anak-anak siapkan bahannya yaitu berupa daun-daun kering. Kalau daun basah nanti takutnya akan cepat membusuk karena itu termasuk sampah basah juga yang bisa terurai memang, tapi nanti anak-anak bisa siapkan dengan yang kering. Kemudian kalian potong kecil-kecil dan kalian tempelkan menggunakan lem. Nah, begitu anak-anak, nanti tugasnya silahkan anak-anak dibuat. Bu Guru lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya di halaman 163 sampai 164. Nah, di sini ada karya dari bahan alami tadi yang sudah dibuat, yaitu berupa vas bunga. Di mana vas bunganya berbentuk balok. Kalau kemarin kita sudah belajar kubus, sekarang kita belajar balok. Nah, seperti yang ada di belakang Bu ini, ya.
Di papan tulis, Bu Guru sudah menggambarkan ada balok tersebut. Nah, balok ini merupakan bangun ruang di mana memiliki rusuk, titik sudut, dan sisi. Nanti silahkan anak-anak bisa berlatih. Nah, untuk berdiskusi berarti anak-anak nanti mengerjakan latihan secara mandiri ya, tidak usah dikumpulkan ke Bu Guru. Silakan nanti anak-anak belajar rusuknya berapa, banyak sisinya berapa, dan banyak titiknya berapa, titik sudutnya. Dari limas, kemudian prisma, dan juga kubus ataupun balok. Nah, sudah dijelaskan Bu Ilmi ya sebelumnya di materi sebelumnya tentang prisma dan juga limas. Bu Guru lanjutkan kembali. Nah, di sini ada kebersihan dan keindahan jalan raya. Ini juga sebagai tempat umum ya, jalan raya, di mana kita harus senantiasa menjaga kebersihannya. Apa sih manfaat kita dalam menjaga kebersihan? Manfaatnya, satu, agar terlihat indah, rapi, kemudian kita bisa nyaman berada di tempat umum tersebut. Kalau bersih juga berarti sehat. Nah, anak-anak sudah pernah belajar itu. Akibatnya kalau kita tidak menjaga kebersihan, apa? Nah, akibatnya kalau kita tidak menjaga kebersihan, tentunya banyak sekali. Salah satunya akan banyak kuman di sana, sehingga akan menyebabkan sakit. Kemudian juga bisa menyebabkan banjir jika kita membuang sampah sembarangan, entah di jalan raya, di mana jalan raya itu ada got. Nah, gotnya tersumbat, ada hujan, tidak bisa mengalir, sehingga meluap dan menyebabkan banjir. Jadi anak-anak bisa dibaca lagi teksnya. Kemudian di sini juga ada gambar lingkungan ataupun jalan raya, di mana di situ jalan rayanya bagaimana? Bersih. Nah, kalian bisa menceritakannya. Jalan raya yang bersih, tidak ada sampah berserakan. Di situ juga bunga tertata rapi, pepohonannya juga tumbuh dengan subur, ya, sangat indah. Coba perhatikan anak-anak di halaman 167. Anak-anak bisa membuka buku kalian. Di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama kegiatan mendorong, gambar yang kedua membawa barang di situ. Nah, ketika mendorong, membawa barang, tentunya berat ya, tentunya ada gerakan. Nah, dan di situ menggunakan tangan ataupun lengan untuk menopang ya ataupun untuk mendorong benda tersebut. Nah, di situ akan melatih kekuatan otot. Bagaimana dalam melatih kekuatan otot? Tentunya anak-anak sebelum melakukan aktivitas atau olahraga harus pemanasan terlebih dahulu. Banyak sekali permainan yang dilakukan untuk melatih otot. Ya, dengan bermain lomba menggendong teman, bermain bola voli, kemudian juga bermain dorong mendorong ya, dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa melakukan olahraga tersebut. Yang berikutnya halaman 168 sampai halaman 169. Nah, ini ada permainan yang tadi Bu Guru sebutkan. Ada caranya, nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah bersama kedua orang tua kalian. Kita lanjutkan dengan berdiskusi. Anak-anak berdiskusi tentang olahraga yang menunjukkan kerjasama. Berarti olahraga tersebut tidak hanya satu siswa ya, berarti bisa berpasangan ataupun tim. Nah, contoh bermain tarik tambang. Kemudian ada bermain kasti, bermain sepak bola, dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa mengisi kembali. Nah, di sini dalam kegiatan kerjasama atau olahraga, di mana yang di situ harus ada kerjasamanya, harus memiliki sifat atau untuk terwujudnya kerjasama tersebut, itu anak-anak harus bagaimana? Nah, coba kalian isi dengan sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Contohnya adalah mau membantu teman, kemudian ada
aktif. Ada lagi kompak, ya, saling membantu tadi sudah, saling mendukung bisa. Kemudian juga anak-anak tidak boleh sombong. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Dalam olahraga itu anak-anak juga tidak boleh menang sendiri. Nah, tidak boleh curang juga. Harus saling bekerja sama untuk kegiatan olahraga yang kalian inginkan. Nah, di sini ada lagi tempat umum berupa pasar. Nah, bagaimana di pasar? Kalian juga harus menjaga kebersihan. Banyak sekali kadang anak-anak melihat, terutama di pasar tradisional, itu banyak sampah. Nah, agar tidak menambah sampah tersebut, kita sebagai anak sekolah, siswa SDIT Cahaya Bangsa, ayo bersemangat untuk bisa menjaga kebersihan dimanapun berada. Ya, kita saling mengingatkan. Seperti itu ya anak-anak, nanti bisa dibaca kembali percakapannya. Buku lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan belajar tentang kosakata. Nah, kira-kira kalau ada kata ternoda dan kotor, kira-kira isinya apa ya? 1, mendatar. Nah, nanti anak-anak bisa diisi ya, dilatih bersama orang tua kalian. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit di halaman 174 sampai 175. Nanti bisa dibaca kira-kira isinya apa. Nah, kemudian ada gambar di mana di situ pasarnya tampak kotor sekali. Ya, sampah-sampah berserakan, bau, kemudian becek. Nah, nanti anak-anak bisa diceritakan di situ. Nah, ini yang tadi ya, anak-anak ya. Guru lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah belajar mengenal bahan alam untuk berkarya, nah di sini kalau kalian ke pasar, biasanya di toko-toko itu ada salah satu toko yang menjual aksesoris. Nah, apa itu aksesoris? Nah, anak-anak di situ ada gelang, kemudian ada bros, ada tempat tisu yang unik ya untuk hiasan rumah. Nah, aksesoris seperti itu. Untuk menghiasi bagian tubuh kalian seperti gelang dan sebagainya. Nah, ini dibuat menggunakan manik-manik ya. Biasanya yang berkilauan itu bisa. Nah, di sini dibuat, nanti anak-anak dipersiapkan ada gunting, ada benang, menggunakan benang, manik-manik. Jadi anak-anak menggunakan barang buatan atau benda buatan. Kalau yang tadi sudah bahan alami, nah ini kita bahan buatan yang sudah ada, bisa dibeli di toko, tinggal kalian merangkai menjadi aksesoris yang cantik. Nah, nanti dibaca lagi bagaimana alat dan bahannya, cara membuatnya. Nah, ini sudah ada contohnya. Kalian membuat hiasan untuk kotak tisu bisa. Ya, kotak tisu itu biasanya berbentuk balok, ada yang berbentuk kubus juga, ada yang berbentuk tabung. Nah, kalian nanti belajar menghitung rusuknya, kemudian sisi dan titik sudutnya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, anak-anak belajar tentang kosakata baru dan maknanya, ada karya wisata, tanaman hias, hutan lindung, tercemar, sakit, dan gatal. Kemudian ada mengenal hiasan menggunakan bahan buatan dan bahan alami. Yang bahan buatan manik-manik, bahan alami dari daun kering misalnya di situ. Kemudian bangun ruang itu memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Ini juga termasuk ciri-ciri dari bangun ruang. Permainan untuk melatih kekuatan otot, yaitu menggendong teman. Ini dilakukan secara tim ya, 2 orang berpasangan boleh. Nah, di mana ketika kalian dalam satu tim itu harus ada kerjasama ya. Agar terwujud kerjasamanya berarti apa yang harus dilakukan? Harus saling membantu, harus saling mendukung, sportif, tidak boleh marah-marah. Nah, ada beberapa olahraga yang membutuhkan kebersamaan atau membutuhkan kerjasama tim. Contohnya sepak bola, bola voli, ya, estafet bola, tarik tambang dan sebagainya.
Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya secara mandiri, anak-anak bisa dibaca kembali dari hari Selasa kemarin, kemudian sampai hari Rabu. Dalam pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, hanya itu yang Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan baik, dibaca kembali. Semoga mendapatkan nilai yang bagus ketika nanti ulangan. Nah, barakallah anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, tetap jaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, menjauhi kerumunan. Cukup itu yang Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.